Bisa kacau. Anak-anak anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Langsung aja kita dengarkan Ustaz Adi Hidayat tentang kenapa seperti itu, sehingga kamu jelas, matamu terbuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali mendapat info satu orang nenek-nenek yang lagi-lagi menghina Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. Kali ini dia sama seperti yang kemarin-kemarin juga, sama juga yang diisukan. Kenapa anak-anak yang harus dinikahi? Kenapa anak-anak cencen? Gila kawin lah, gila menikah lah. Padahal dia nggak paham, menghina. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan dia menghina Islam. Beberapa hari yang lalu dia juga menghina santri. Santri ini seperti katanya 80% adalah suka perang. Padahal dia nggak paham. Nama nenek ini si Juli Caniago. Maka ketika kita cek and recheck di YouTube, Juli Caniago menghina Islam, ternyata banyak. Tahun yang lalu juga ada seperti itu. Oleh karena itu, beberapa hari ini juga seperti itu. Padahal si Juli ini adalah awalnya dahulu dia Islam, cuma hanya murtad. Dia murtad, keluar daripada Islam. Tetapi jangan karena kemurtadannya itu sehingga dia selalu melecehkan dan menghina umat Islam. Padahal karena kedangkalannya memahami Islam tersebut. Ayo cek kita langsung bagaimana statement dia menghina Rasulullah SAW dan nikmati pria. Lucu, padahal nggak tahu apa yang lucu kan. Muhammad itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawini? Bukan dikawini, bodoh, itu dipingit. Aduh. Bisa kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Nauzubillah min dzalik. Begitukah calon-calon? Nanti yang penting kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh. Jadi begini guys, jangan karena kedangkalan kita tentang memahami Islam atau separuh-separuh namanya Islam ini, langsung kita buat satu statement, satu buat pendapat. Kalau kita tidak paham, cukup kita diam. Kalau saya jelaskan bagaimana kenapa Rasulullah menikahi Aisyah pada usia muda, dia dipingit, bukan dinikahi langsung, bukan dikawinin seperti yang dia ceritakan. Tapi nanti kalau saya ceritakan dengan pandang lebar, atau saya nggak ustaz, langsung aja kita dengarkan bagaimana penjelasan daripada Ustaz Adi Hidayat tentang bagaimana Rasulullah SAW menikah. Kenapa seperti itu? Sehingga kamu jelas, matamu terbuka. Jangan asal nyolot mulutmu itu tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu anha. Oke, langsung aja. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu, jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya, belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu. Apa hikmahnya? Ternyata dipilih yang paling belia ini, kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga, itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah.
Ternyata Aisyah anak yang cerdas. Setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah udah wafat duluan sebelumnya. Ya Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh, dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model, dipraktikkan dalam hidup. Begitu cara baca. Jadi kalau bacanya begitu enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah Nabi mungkin tegas saya itu, tapi tegas itu karena saya, bukan benci, takut Anda punya masalah. Iya. Udah dengar penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat, ini Ustadz bukan kaleng-kaleng. Ustadz yang dia diakui keilmuannya, hafal Al-Quran, hafal hadis, sejarah, bukan kaleng-kaleng. Yang seperti kita ini, ilmu kita masih cetek segini, aduh, sudah berkomen bagaimana tentang Islam. Jadi kita berharap bagaimana nenek ini segera ditangkap. Kalau kita lihat karena track recordnya di sosial media, di YouTube itu ternyata telah banyak dia menghina Islam dari tahun ke tahun. Beberapa tahun yang lalu tadi kita cek, tetap juga tidak ditangkap. Apakah karena dia tinggal di luar negeri, di Amerika, sehingga yang berwajib tidak sanggup untuk menangkap beliau. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini segera penghina-penghina umat Islam ini ditangkap oleh yang berwajib. Jangan hanya kalau kritis dengan pemerintah langsung diciduk. Ya, Islam dihina, ketika Rasulullah dihina, kita hukum ini sepertinya sangat lambat sekali. Ini terbukti nenek Juli ini udah tahunan tetap juga nggak tersentuh oleh hukum. Oke, kalau mau tahu bagaimana sepak terjangnya, lihat aja statement-statementnya, video-videonya menghina Islam, lihat aja di YouTube. Nanti di situ dengan kata kunci Juli Caniago menghina Islam, banyak ternyata. Saya pun baru tahu pagi ini. Mudah-mudahan video ini memberikan pemahaman pada kita. Kalau kita nggak paham, jangan kita menghina orang lain. Apalagi statement kita itu akan menjadi pemecah. Dia itu sudah masuk di luar daripada Islam, sedangkan kita orang Islam merasa terhina. Sehingga toleransi nanti rusak gara-gara oknum satu ini. Dia akan mengatasnamakan apa? Dia kan karena dia agamanya bukan Islam, seolah-olah agamanya itu yang menghina kita. Padahal bukan, karena individunya semua. Oleh karena itu, jangan sampai video-video ini tepuk tangannya oleh orang-orang yang membenci persatuan negara kita ini. Persatuan, keakuran, kedamaian, kerukunan di negara kita ini. Dengan adanya orang-orang seperti ini sehingga terpecah, mereka akan bertepuk tangan. Jangan sampai seperti itu kejadiannya. Oleh karena itu, sama-sama kita menjaga orang-orang seperti ini. Kalau di Indonesia pasti sudah ditangkap, tetapi karena dia di luar negeri, mungkin kita tidak tahu kenapa bisa terlalu lama sehingga dia tetap bertebaran di dunia maya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa memberi pencerahan pada kita agar selalu tetaplah menghormati orang lain walaupun mereka beda keyakinan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.